Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pertimbangan yang Matang. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 18 dan 20. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daya tarik dan pesona Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Sebab Yesus tidak hanya mengajarkan sesuatu yang baru, tetapi juga membuat banyak mujizat. Hal ini membuat Yesus dengan cepat jadi terkenal. Orang-orang terkagum dan penasaran dengan Yesus. Tidak mengherankan apabila banyak orang yang mendekati Yesus. Orang-orang yang mendekati Yesus datang dengan banyak tujuan. Ada yang ingin disembuhkan dari sakit dan penyakit. Ada pula yang sekedar mengagumi Yesus, sehingga mereka bersedia untuk selalu ada bersama Yesus. Selain itu, ada pula yang terang-terangan ingin menjadi pengikut atau murid Yesus. Hal ini dapat kita baca dalam bacaan Injil hari ini. Diceritakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Yesus dengan mengatakan bahwa orang itu mau mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Ini berarti bahwa orang itu menawarkan dirinya untuk menjadi pengikut atau mau menjadi murid Yesus. Yang menarik di sini adalah orang itu bukan orang biasa, melainkan seorang ahli Taurat. Sebagai seorang ahli Taurat, tentu orang itu sangat pintar dan memahami kitab suci, sehingga dia bisa membantu tugas Yesus. Saudara-saudari terkasih, seorang ahli Taurat yang mau menjadi pengikut Yesus itu terlihat sangat bersemangat dan penuh harapan. Ahli Taurat itu sangat berharap supaya dia bisa mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Namun, jawaban yang dia harapkan dari Yesus sungguh tidak mengenakan. Yesus justru berkata kepada ahli Taurat itu bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perkataan Yesus ini mengandung makna
bahwa untuk jadi pengikut Yesus tidak mudah. Orang yang mau menjadi pengikut Yesus harus rela kehilangan kebahagiaan, kenikmatan, dan kenyamanan hidup. Sebab Yesus sendiri sudah tahu bahwa sebagai seorang ahli Taurat, orang itu sudah terbiasa menikmati hidup yang nyaman, tenang, dan tentram. Selain itu, Yesus tahu bahwa sebagai seorang ahli Taurat, orang itu belum terbiasa hidup susah. Yesus tidak ingin dia kaget dan meninggalkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak menghendaki kita umat Kristiani untuk mengikuti dia, karena perasaan suka yang hanya bersifat sementara atau sesaat saja. Maka Yesus mengharapkan kita mempertimbangkan dengan matang sebelum kita ambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Sebagai perbandingan, Yesus memberi contoh serigala dan burung. Serigala adalah binatang liar yang ditakuti orang. Namun, walaupun binatang liar, serigala tetap memiliki liang atau gua sebagai tempat tinggal mereka yang nyaman. Tempat tinggal yang membuat serigala tidak kedinginan ketika hujan dan tidak kepanasan ketika matahari terik. Demikian pula dengan burung. Burung setiap hari terbang, kian kemari. Namun, mereka tetap memiliki sarang sebagai tempat tinggal mereka. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak mempunyai rumah. Dengan kata lain, kehidupan burung dan serigala lebih baik dari kehidupan Yesus. Lebih baik menjadi serigala yang mempunyai gua atau liang dan burung yang memiliki sarang daripada menjadi pengikut Yesus. Inilah perkataan Yesus yang hendaknya kita pikirkan dengan matang, saksama, dan tidak tergesa-gesa. Saudara-saudari terkasih, gereja memiliki aturan yang jelas ketika seseorang mau menjadi Katolik. Orang yang ingin dibaptis secara Katolik harus menempuh masa pembinaan yang cukup lama, sekitar 1 tahun. Aturan ini berlaku bagi semua orang yang dibaptis dewasa dan bukan untuk orang dibaptis sejak kecil atau bayi. Aturan terlihat memang keras dan berat, tetapi itulah yang terjadi. Dan gereja sungguh-sungguh menyadari bahwa untuk menjadi seorang Katolik, seorang pengikut Yesus, tidaklah mudah. Seseorang tidak bisa mengambil keputusan tergesa-gesa untuk menjadi pengikut Yesus. Ibarat kita hendak mendirikan rumah. Kalau kita mau membangun rumah sebagai tempat tinggal untuk kita dan keluarga, maka tentu saja kita harus memikirkan biaya, memilih bahan bangunan, apa yang dipakai, dan berapa lama bangunan itu dibuat. Hal yang sama berlaku dalam hubungan kita dengan Yesus. Sebelum memutuskan untuk menjadi mengikuti Yesus, kita perlu pertimbangan matang tentang suka duka sebagai pengikut Yesus. Maka, waktu sekitar 1 tahun adalah kesempatan baik untuk seseorang mempertimbangkan sesuatu dengan matang.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah keputusan yang kita buat untuk menjadi pengikut Yesus telah kita lakukan dengan pertimbangan yang matang atau tergesa-gesa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk menjadi pengikut-Mu dengan menyadari semua bahaya dan suka duka sebagai pengikut-Mu. Kami mohon, semoga berkat kuasa-Mu, iman dan tujuan kami menjadi pengikut-Mu disucikan, sehingga kami bisa hidup dengan lebih baik lagi. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.